Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Aldi Anugraha. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis perencanaan produksi massal. Yang pertama, menetapkan skala proses produksi. Langkah-langkah dalam menetapkan skala proses produksi dan jasa sebagai berikut. A. Produk apa yang akan diproduksi. B. Bila mana kegiatan proses produksi akan dimulai. C. Berapa jumlah produk yang akan diproduksi. D. Berapa besarnya jumlah dana yang akan dibutuhkan. E. Berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan. F. Peralatan apa yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah G. Berapa tingkat persediaan bahan baku yang akan diperlukan. Baiklah, selanjutnya adapun beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses produksi barang dan jasa, yaitu sebagai berikut. A. Sifat proses produksi barang dan jasa. Sifat proses produksi barang dan jasa dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu proses produksi barang dan jasa yang terputus-putus dan proses produksi barang dan jasa yang terus-menerus. B. Jenis dan mutu produk yang akan diproduksi. Dan C. Yang terakhir adalah jenis produk baru dan lama. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam penetapan skala proses produksi barang dan jasa. Adapun tahapan-tahapan pada penetapan skala proses produksi barang dan jasa yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah routing. Routing adalah menetapkan dan menentukan urutan-urutan proses produksi dari bahan awal sampai akhir. Yang kedua ada scheduling. Scheduling adalah menetapkan dan menentukan jadwal kegiatan operasi proses produksi dan disinergikan sebagai suatu kesatuan. Yang ketiga adalah dispatching. Dispatching adalah menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah untuk mulai melaksanakan operasi proses produksi yang sudah direncanakan di dalam routing dan scheduling. Dan yang keempat adalah follow up. Follow up adalah menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak menjadi penundaan dan mendorong terkoordinasinya seluruh perencanaan proses operasi produksi. Adapun faktor perencanaan proses produksi dan jasa. Perencanaan proses produksi adalah perencanaan tentang produk apa dan berapa jumlahnya masing-masing yang segera diproduksikan pada periode yang akan datang. Akan tetapi, semua produk yang tercantum di dalam perencanaan proses produksi barang atau jasa belum tentu akan dicantumkan seluruhnya pada periode yang akan datang. Ciri-ciri perencanaan proses produksi dan jasa antara lain sebagai berikut. A. Perencanaan produksi barang dan jasa harus menyangkut kegiatan masa mendatang. B. Perencanaan produksi klaim jasa harus mempunyai jangka waktu tertentu. C. Perencanaan produksi barang dan jasa harus mempersiapkan tenaga kerja, mesin-mesin, bahan baku, metode pengerjaan, modal, dan sebagainya. D. Perencanaan produksi dan jasa harus dapat mengkoordinir kegiatan produksi dengan kegiatan bagian lainnya. E. Perencanaan produksi barang dan jasa harus dapat menentukan jumlah produk, jenis produk, warna produk, ukuran produk, bentuk produk, dan sebagainya. Adapun syarat-syarat perencanaan proses produksi barang dan jasa antara lain sebagai berikut, yaitu perencanaan produksi barang dan jasa harus disesuaikan dengan tujuan usaha. Perencanaan kerja produksi dan jasa harus sederhana, dimengerti, dan dapat dilaksanakan. Dan perencanaan produksi dan jasa harus memberikan analisis dan klasifikasi kegiatan. Dan ini bagian terakhir, yaitu persiapan perencanaan proses produksi barang dan jasa. Adapun persiapan perencanaan proses produksi barang dan jasa meliputi hal-hal berikut. Yang A. Prosedur persiapan. Prosedur persiapan perencanaan proses produksi barang dan jasa antara lain. Yang pertama, seorang wirausahawan perlu membina gagasan produk dari konsumen atau pembeli. Yang kedua, proses wirausahawan perlu mendorong pada karyawan untuk ikut memikirkan gagasan produk yang akan diproduksi. Yang B. Penyaringan gagasan. Tujuan utama penyaringan gagasan proses produksi barang dan jasa untuk mendapatkan gagasan yang baik dan tepat di dalam pembuatannya. Yang C. Analisis gagasan. Adapun gagasan terhadap proses produksi barang dan jasa yang dianggap paling penting yaitu potensi permintaan terhadap produk, jumlah penjualan produk, jumlah pemasaran produk, dan kemampuan produk yang mendatangkan laba atau keuntungan. D. Percobaan proses produk. Di dalam percobaan proses produk terdapat dua hal yang sangat penting, yaitu dari tahap pengelolaan gagasan menjadi suatu kegiatan konkret dan perusahaan menghasilkan produksi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun komersial. E. Uji coba produk.
Pada dasarnya ada dua macam manfaat yang akan didapat oleh seorang wirausahawan dengan adanya uji coba produk, barang, dan jasa, yaitu seorang wirausahawan akan memperoleh gambaran yang lebih logis, lugas tentang operasi produksi. Dan seorang wirausahawan akan menemukan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan, cacat tidaknya, dan bermanfaat tidaknya dari produk yang dibuatnya. Dan F yang terakhir adalah tahap komersialisasi. Tahap komersialisasi adalah proses memperkenalkan produk yang diproduksi kepada para konsumen atau pembeli. Berbagai usaha pada tahap komersialisasi yang dilakukan oleh seorang wirausahawan antara lain adalah melaksanakan merek produk, kemasan produk, harga produk, promosi produk, dan distribusinya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.